teman-teman penikmat cerita-cerita horor di channel spesial horor. Channel horor khusus buat kalian yang pemberani. Jumpa lagi bersama Mimin. Kali ini Mimin akan membawakan kelanjutan cerita horor dari Simple Man yang berjudul Para Penghuni Pabrik Gula. Buat kalian yang sudah tidak sabar, langsung saja selamat menyimak kalau kalian benar-benar berani. Dulu ada sebuah peristiwa yang tidak bakal atau dilupakan oleh siapapun yang tinggal di sini. Di sini yang aku maksud adalah tempat di mana ada sebuah pabrik tua peninggalan Belanda yang konon menjadi sumber dari segala hal-hal di luar logika. Salah satunya adalah Kerajaan Demit. Cerita ini dimulai dari sebuah desa di barat tempat berdirinya pabrik ini. Aku memanggil desa itu dengan nama Desa Mekanti. Meski bukan nama sebenarnya dari desa itu, namun aku merasa nama Mekanti akan mewakili dari serangkaian peristiwa ganjil yang pernah menghebohkan. Mekanti sendiri berasal dari kalimat mekan atau raga, dan anti artinya tidak mati. Karena desa inilah sumber pertama bagaimana kerajaan Demit itu berhubungan dengan dunia luar. Di desa ini pula lah tinggal Sang Pagul yang berarti perantara. Berbeda dengan juru kunci, Pagul jauh di atasnya. Namun kali ini kita tidak akan membahas Pagul terlebih dahulu. Ada hal lain yang ingin aku ceritakan. Menjelang petang, di sebuah sudut desa Mekanti, masih terdengar riuh riang anak-anak kecil tengah bermain. Wajahnya riang, asik, tanpa mempedulikan celoteh langit yang sudah kemerahan. Di tengah gaduh, mereka berlari ke sana kemari. Seorang anak terdiam, menoleh, menatap rumah Belanda. Di sudut matanya, ia melihat tepat ke arah jendela. Ia terdiam lama, memperhatikan dengan seksama. Matanya tidak berbohong. Ia melihat sesuatu yang seharusnya tidak ia lihat. Ada seorang gadis di sana, berdiri mematung memandangnya. Rambutnya pirang dengan mata biru. Si gadis asing itu tersenyum, melambai. Ia melambai dengan wajah memanggil, mencoba menguasai. Namun langkah si anak desa tiba-tiba terpatri. Ia perlahan mendekati menuju si gadis pirang. Yang lain tetap bermain tanpa menyadari satu kawan telah pergi. "Di mana Dela?" Matanya mendelik, memandang 4 anak kecil yang berdiri di depannya. Bu Desi. Ia baru saja pindah ke desa ini kurang dari sebulan ini. Senang karena anak semata wayangnya sudah punya teman seusianya, membuat ia tidak khawatir lagi. Namun sore ini, semua gejolak pikiran itu lenyap sudah. Setelah petang ini anaknya tidak kembali lagi. Seharusnya anaknya sedang bermain, dan menjelang azan maghrib ia harus sudah di rumah. Namun Bu Desi tidak kunjung melihatnya. Sampai azan maghrib berkumandang pun anaknya belum kembali. Suami Bu Desi, Pak Rudi, baru tiba. Di sampingnya ada ketua RW, wajahnya sama tegangnya dengan Pak Rudi. Ketika ia melihat anak-anak kecil itu, lantas ia segera mendekati, menanyakan dengan hati-hati. Serempak, semua anak menjawab, tidak tahu. Ketua RW pun bertanya, di mana terakhir kali mereka bermain. Satu anak menunjuk ke sebuah tempat yang tidak asing,
sebuah tempat yang seharusnya tidak mereka kunjungi, terlebih di jam petang seperti ini. Lapangan Mekanti. Di dekat sana ada sebuah pagar kawat. Di dalamnya, tidak jauh dari lapangan Mekanti, berdirilah sebuah perumahan berjejer, perumahan Belanda. Tempat di mana dulu tinggal para petinggi pabrik gula yang kesemuanya adalah orang Belanda. Ketua RW hanya diam. Ia menatap jauh rumah Belanda itu. "Ada apa sih, Pak? Ayo, Dela mungkin masih di situ." Dengan nada tinggi, Bu Desi mendesak. Namun si ketua RW masih diam, sementara keramaian itu mulai diketahui oleh warga. Pergilah Bu Desi, diikuti Pak Rudi. Lalu ketua RW terpaksa mengikuti. Perumahan Belanda ini terdiri dari 5-7 rumah. Berjejer, tidak ada yang menarik karena gaya arsiteknya nyaris sama persis satu sama lainnya. Bu Desi mulai memanggil-manggil nama anaknya, namun tidak kunjung ada jawaban. Sampai ia merasakan firasat yang tidak enak ketika ia berdiri di depan salah satu rumah itu. Di kaca hitam rumah tepat di terasnya, seperti ada pantulan seseorang memandanginya dari dalam. Bulu kuduk Bu Desi meremang. Pak RW ikut terdiam, memandang Bu Desi yang tengah tercengang. "Ada apa, Bu?" tanya Pak RW. "Pak, katanya rumah-rumah ini tidak berpenghuni. Kok saya merasa ada yang mengawasi ya di situ?" Pak RW terdiam, wajahnya pucat pasi. "Pak, saya merasa Dela ada di dalam sini, Pak. Ayo masuk." "Tidak bisa, Bu. Gedung-gedung ini punya pemerintah kota. Di sini saja sebenarnya dilarang." Pak Rudi dan Bu Desi kehilangan kesabaran. Lantas, larangan Pak RW pun tidak digubris. Petang itu juga pintu rumah Belanda itu dijebol. Bu Desi memanggil nama Dela. Namun, ia masih belum mendapatkan jawaban. Hingga firasat kehadiran seseorang di rumah itu semakin kentara. Bukan hanya Bu Desi, Pak Rudi juga merasa tidak enak ketika masuk ke rumah itu. Hawa dingin seperti menyapu lehernya, dan entah dari mana ia seperti mendengar suara nafas tanpa wujud. Pak RW hanya menunggu di luar. Mimik wajahnya semakin panik, ia hanya menunggu. Banyak kamar yang sudah dimasuki, namun Pak Rudi dan Bu Desi masih belum menemukan apa yang mereka cari. Sampai sekelebat gadis kecil melintas begitu cepat. Bu Desi merasa itu anaknya yang masih bermain. Ia segera mengejar kemana bayangan itu melintas. Langkahnya terhenti di sebuah kamar paling ujung, dan ketika Bu Desi menyentuh knop pintu, ia mendengar suara gadis yang tengah menangis di dalamnya. Pak Rudi dan Bu Desi memandang satu sama lain. Satu yang mereka tahu, itu bukan suara Dela. Suara pintu berderit terbuka. Bu Desi yang pertama masuk, tepat ketika ia melihat apa yang ada di dalamnya. Ia melihat sosok kecil yang tengah meringkuk di sudut kamar. "Dela?" Itulah yang dikatakan Bu Desi saat melihat baju merah muda yang Dela kenakan hari ini. Namun, firasat buruk itu membuat Pak Rudi menahan Bu Desi mendekatinya. Sebagai gantinya, Pak Rudilah yang mendekati sosok yang tengah menangis itu. Ketika Pak Rudi tepat ada di depannya, suara tangisan itu berhenti. Mendadak, tempat itu menjadi sunyi senyap. Pak Rudi dan Bu Desi terdiam sebelum seseorang pria tua masuk dan menarik tangan Bu Desi, yang kemudian diikuti oleh Pak Rudi. Pria tua itu menutup pintu itu kembali. Ia melihat Pak Rudi dan Bu Desi dengan wajah iba. Di belakangnya, Pak RW menyusul. "Saya minta maaf. Sepertinya anak bapak sama ibu
diikhlaskan saja." Mendengar itu, Pak Rudi dan Bu Desi bingung. Lantas mereka langsung kalap dan menunjuk anaknya ada di dalam kamar tadi. Pak RW segera menengahi. Pak RW mengatakan pria tua ini adalah Pak Gul di desa ini. Beliaulah yang menjadi penanggung jawab di desa ini. Namun hari ini ia kecolongan, karena salah satu dari mereka sudah menentukan anak Bu Desi sebagai tumbalnya tahun ini. Murka, Bu Desi menunjuk pria tua itu. Pria tua itu hanya diam saja. Meski hujatan dan kelakar Bu Desi tidak dapat ditahan lagi, ia masih yakin sosok di dalam kamar tadi adalah putrinya. Dengan berat, pria tua itu menunjukkan di mana keberadaan putrinya yang sebenarnya. "Anak ibu ada di belakang." Pak Rudi dan Bu Desi pun mengikuti. Mereka berjalan memutari beberapa rumah Belanda itu dan akhirnya terhenti di sebuah ladang rumput. Tingginya hampir seukuran lutut. Di sanalah si pria tua mengangkat sesuatu. Itu adalah Dela. Sayangnya ia terbujur kaku. Melihat itu, Bu Desi dan Pak Rudi lantas bertanya bagaimana bisa anaknya ada di sini dan kenapa kondisinya bisa seperti ini. Si pria tua hanya menjawab dengan satu kalimat saja yang langsung membuat semua orang di sana terdiam. "Sirep. Anak bapak ibu meninggal karena disirep." Aku diam lama, memandang kuburan yang ada di depanku. Dari belakang Endah masih bercerita. Percaya atau tidak, setiap malam gadis yang meninggal itu sering menampakkan diri di sini. "Sialan kamu, Ndah," kata aku. Banyak hal yang sudah pernah aku alami bersama Endah, teman kecilku yang sekarang lebih ke sahabat terdekatku. Meski aku sudah dilarang untuk bermain ke pabrik gula ini, aku masih saja main ke sini. Karena cuma di sinilah tempat di mana aku bebas menjelajah dan menjarah buah tanpa pemiliknya. Termasuk siang ini. Harusnya aku bersama Endah dan satu temanku si Andi bakal pergi ke sisi pabrik sebelah barat, di samping pemakaman desa Mekanti. Salah satu pemakaman yang mendapat pembiayaan dari pabrik gula ini. Di sampingnya ada pohon jambu mente, target kami. Karena Andi tidak datang, akhirnya aku bersama Endah yang pergi. Pemakaman ini berada persis di samping lapangan bola, lapangan yang juga dihibahkan oleh pabrik gula ini untuk warga desa Mekanti. Di pemakaman hanya dibatasi oleh tembok batas tinggi dada orang dewasa. Bukan hal sulit bagi anak-anak yang memang dasarnya badung seperti kami untuk memanjat tembok itu. Meski aku tahu Endah masih pincang akibat kesalahan fatal yang pernah kami lakukan. Setelah melompat, kami langsung masuk ke pemakaman. Aroma kambuja langsung tercium di sana-sini. Disinilah aku berhenti sejenak, memandang salah satu makam tertua. Tidak tahu kenapa mataku tidak bisa berhenti memandang makam itu. Endah bercerita bila pemilik makam ini adalah gadis yang meninggal karena disirep oleh salah satu makhluk di pabrik gula ini. Aku merinding. "Mana bisa orang mati hanya karena disirep?" kata aku. "Kalau yang nyirep sekelas jin, bagaimana?" Aku terdiam mendengar Endah. Bukan hal baru bila memang pabrik gula ini menyimpan misterinya kembali. Sebenarnya banyak cerita tentang pemilik makam ini. Semuanya simpang siur. Namun yang paling membekas adalah, katanya, setiap petang di atas makam ini berdiri seorang gadis kecil yang kemungkinan adalah gadis si pemilik makam. Ia selalu terlihat duduk di atas batu nisan. Yang membuat aku tidak bisa lupa dari cerita ini adalah
siapapun yang melihatnya akan diikuti sampai di rumahnya. Dan ketika malam semakin gelap, gadis itu akan bertanya tentang rumahnya. Di sini aku semakin merinding. Akhirnya aku lanjut ke pohon target kami siang ini. Banyak bangunan dan tempat yang memorable di zona bagian barat. Mulai dari lapangan bola, masjid, pemakaman, sampai SD negeri yang kesemuanya memiliki ceritanya sendiri-sendiri. Apa tadi aku bilang masjid? Iya, bahkan tempat ibadah ini pun menyimpan ceritanya sendiri. Namun, cerita ini aku mulai dari lapangan bola, tempat di mana biasanya aku menghabiskan waktu mulai dari sore hari sampai azan maghrib berkumandang. Lapangan ini bisa dikatakan berada di area paling ujung, hampir berdampingan dengan zona utara. Tempat ini juga berada di sisi jalan. Pernah aku dan teman-teman di desaku bermain tanpa mempedulikan azan. Akibatnya, entah kenapa, tiba-tiba salah satu teman kami jatuh pingsan begitu saja. Ia terkapar dengan kaki menjejal-jejal. Ketika kami mendekatinya, ia meraung menyerupai seekor harimau. Kami terdiam. Lama. Untuk ukuran anak-anak, tentu aku dan semua temanku kebingungan. Ia melotot menatap kami satu persatu. Sampai seseorang datang sembari membawa ranting pohon. Ia berlari, kemudian memukulkan rantingnya ke teman kami yang kerasukan. Anehnya, temanku langsung sadar. Disinilah bagian mengerikannya. Seseorang yang baru saja menolong kami rupanya bukan sosok yang asing bagi kami. Dia adalah Gono. Begitu kami memanggil namanya. Siapa Gono? Bila ada manusia yang dilahirkan dengan anugerah dan kengerian, Gono adalah salah satunya. Gono, nama yang sangat aneh. Bahkan untuk nama-nama kuno orang Jawa. Pertama kali aku mendengar nama itu, aku cuma berpikir ada orang tua yang setega itu memberikan nama untuk anaknya sendiri dengan nama yang bahkan tidak pernah aku dengar sebelumnya. Gono adalah seorang pria yang berada di kisaran umur 40 tahun. Tubuhnya tambun dan biasa mengenakan kaos usang dengan celana pendek tanpa alas kaki. Meski sudah berumur, namun yang bisa diketahui saat melihat Gono adalah ia seorang pria yang memiliki keterbelakangan mental. Yang paling aku ingat dari pria ini adalah ia selalu menjadi seseorang yang dicaci, dihina, bahkan direndahkan oleh anak-anak seumuranku waktu itu, termasuk teman-temanku. Namun, yang tidak disadari oleh orang lain adalah ketika ia mengatakan sumpah serapahnya, apa yang ia katakan selalu menjadi kenyataan. Termasuk ketika ia mengatakan bahwa salah satu temanku sore ini akan mengalami patah kaki hebat. Nyatanya, ucapan Gono selalu tepat. Meski aku tidak yakin ia mengatakan itu dalam keadaan sadar, namun ucapannya diikuti oleh kutukan. Saat kami bermain bola, ia akan melihat kami dari sisi lapangan, menatap kami seolah-olah ingin ikut bermain. Namun, tidak ada satupun teman kami yang mengizinkan. Gono terlihat seperti penyakit di mata teman-temanku. Ia seperti sesuatu yang tidak bisa aku jelaskan. Ada satu permainan yang paling disukai oleh teman-temanku untuk mengganggu Gono, yaitu permainan ambil istri Gono. Ya, permainan ini seperti mimpi buruk bagi Gono yang kadang membuatku tidak mengerti sama sekali. Gono tidak menikah dengan perempuan manapun. Lantas, kenapa ia mengamuk? Ia akan marah dan mengamuk bila temanku mulai mengatakan, "Gon, istrimu sekarang jadi milikku, rasakan." Dengan wajah amat marah,
Gono akan mengejar siapapun yang mengatakan itu, ia akan terus-menerus mengejarnya. Setelah itu, semua teman-temanku akan berpencar satu sama lain. Mereka bergantian mengatakan bahwa sekarang istri Gono menjadi milik mereka, dan Gono akan mengejar mereka yang mengatakan itu. Semua teman-temanku menganggap hal itu lucu, namun bagiku hal itu sangat aneh. Aku mungkin satu-satunya orang yang tidak pernah tertarik mengganggu Gono seperti yang lain. Namun, setiap aku berdekatan dengannya, firasatku selalu tidak enak. Ada sesuatu yang membuatku tidak bisa berada dekat-dekat dengannya. Salah satunya bau badannya. Gono tidak pernah mandi. Pernah kami bertemu, di mana ia sedang mengayuh sepeda kumbangnya. Tanpa sengaja aku menyapanya dan dengan wajah kekanak-kanakan. Untuk seorang pria berumur 40 tahunan, dia bercerita bahwa sekarang ia bersama anaknya. Aku kaget setengah mati karena aku tidak melihat siapapun. Sama seperti aku, Endah juga menjauhi Gono. Hal ini cukup menarik, pasalnya Endah adalah anak yang badung dan suka membuli. Namun, kenapa ia tidak pernah menyentuh Gono seperti teman-teman kampungku yang lain? Ternyata Gono memang memiliki seorang istri, tapi istrinya bukan dari bangsa manusia. Bagaimana aku bisa tahu? Entah permainan keberapa, ketika aku dan teman-temanku bosan bermain bola, mereka akan mulai mengganggu Gono. Aku cuma mengamati dari pinggir, melihat mereka dikejar-kejar Gono sampai aku melihat ada yang berbeda. Gono hanya diam, tidak mengejar lagi. Setelah melihat Gono diam lama, Gono kemudian menunjuk temanku yang berpura-pura sudah mengambil istrinya. Seingatku, Gono mengatakan sesuatu seperti "ambil saja". Kalimat Gono seolah membentuk konteks "ambil saja istriku". Disinilah semuanya dimulai. Pasca kejadian itu, temanku tidak pernah lagi terlihat ke lapangan bola. Bahkan hari ini adalah 1 minggu setelah peristiwa itu. Teman-temanku yang lain tidak ada yang tahu kemana dia pergi. Yang jelas, ada sesuatu yang terjadi dengannya. Gono juga seolah lenyap di telan bumi. Akhirnya, aku inisiatif buat datang ke rumahnya. Tepat seperti yang aku takutkan. Temanku jatuh sakit dan tidak bisa berdiri sama sekali. Setidaknya, itu yang ibunya ceritakan dengan wajah sedih. Waktu aku masuk ke dalam kamarnya, aku langsung bisa tahu bahwa sesuatu menakutinya. Diceritakanlah apa yang sebenarnya terjadi. Sore setelah pulang dari lapangan, temanku merasa bahwa badannya sangat berat sekali. Seolah di punggungnya dia sedang menggendong seorang anak kecil. Tidak hanya itu, di dalam kamarnya dia mendengar suara lagu tidur. Semua kejadian-kejadian itu seperti muncul pada waktu-waktu tertentu. Setiap setelah azan maghrib, di bawah ranjang kamarnya dia selalu mendengar suara seseorang menggaruk-garuk kayu penyangga kasurnya. Dan kemudian diikuti suara wanita menidurkan bayi. Yang terakhir, pada tengah malam, di atap rumahnya selalu terdengar suara gemeletak. Seperti atap rumahnya sengaja dilempari oleh batu, dan itu terjadi terus-menerus sampai pagi hari. Temanku pernah memaksakan diri buat bangun, namun badannya langsung roboh lagi. Sebenarnya, orang tuanya sudah pernah beberapa kali memanggil dokter dan semuanya mengatakan hal yang sama, bahwa temanku hanya butuh istirahat saja. Namun, keadaannya bahkan sampai hari ini belum juga membaik. Di sini, aku pun semakin penasaran. Sampai akhirnya aku bercerita. Aku bercerita ke Endah, dan Endah hanya mengatakan bahwa itulah karma orang yang suka mengganggu seseorang berkebutuhan khusus.
Namun, aku bisa lihat Endah menutupi sesuatu. Aku pun mendesaknya, dan Endah pun mengatakannya. Malam nanti, ayo kita lihat rumahnya. Malam itu juga, aku bersama Endah datang ke rumah temanku. Tidak ada apapun yang terjadi. Tapi aku bisa melihat Endah melihat ke sana kemari sampai suara kemeletak yang diceritakan temanku terdengar. Endah yang pertama tahu, dia menunjuk ke sebuah pohon pisang di belakang rumah. Di sana, aku kaget. Rupanya yang melempari batu ke rumah temanku adalah Gono. Melihat kami, Gono tiba-tiba lari. Seperti maling ketangkap basah dia kabur, kami pun segera mengejarnya. Aku yang pertama kali bisa menjatuhkan badan tambunnya. Tapi Gono, yang memang badannya besar tidak sebanding dengan badanku yang kecil, dia meronta seperti anak kecil. Membuatku gelagapan saat telapak tangannya menampar wajahku. Endah hanya mengatakan, "Ambil istrimu." Itu pertama kali aku mendengar Endah mengatakan itu. Benar, dugaanku. Gono punya istri. Tapi istrinya yang mana? Malam itu juga, aku melepaskan Gono setelah Endah menyuruh untuk melepaskan. Di situ, Endah menjelaskan, istri Gono itu kuntilanak hitam yang sudah mengikutinya sejak kecil. Tahu yang lebih membuatku merinding? Istri Gono sekarang ada di belakangku. Setelah Endah menunjuk pohon di sampingku menjatuhkan Gono tadi. Katanya, dia sedang memandangku dengan mata yang melotot. Rasanya aku pengen berteriak di depan muka si Endah. Kami pun pulang. Besoknya temanku lebih sehat dibandingkan hari sebelumnya. Aku pun mengatakan agar dia tidak mengganggu lagi Gono. Apapun yang dia lakukan sebelumnya, hal itu sangat salah. Gono memang tidak sesehat kami secara akal. Namun, dia tidak pantas diperlakukan seperti itu. Sejak hari itu, tidak ada lagi temanku yang mengganggu Gono. Tahukah kalian alasan kenapa Gono melempar batu ke rumah temanku? Rupanya, dengan cara itu, Gono menangkal istrinya untuk melukai temanku lebih jauh. Karena kata Endah, sesuatu yang membuat badan temanku berat adalah bayi yang dibawa istrinya, diletakkan tepat di punggung temanku.